agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Terima kasih Anjas. Kita akan mulai kuliah kita ya yang melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu ya. Saya share screen ini ya. Jadi kita ulang sedikit tentang dua dimensi ya. Dua dimensi. Kemarin kita sudah ini dan kita sudah bicarakan, sudah ada PR-nya juga, tapi kita ulang sedikit ya. Jadi kalau ini pada prinsipnya sama ya, pindah panas dari kiri, atas, kanan dan bawah ditambah panas yang dibangkitkan itu sama dengan laju perubahan energi. Nah, karena dia steady state ya, laju perubahan energi ini per satuan waktu itu kita nol, tidak ada perubahan ya. Kemudian kita buat delta X sama dengan delta Y ya. Sehingga untuk suatu titik yang ada di dalam seperti pada gambar itu kita sudah bicarakan ini ya, yang X ya, sumbu X ya, yang kiri kurang 2 di tengah tambah di kanan dibagi delta X kuadrat. Yang sumbu Y yang atas yang bawah kurang 2 di tengah tambah yang atas bagi delta Y kuadrat tambah energi yang dibangkitkan sama dengan 0 ya. Kita sudah katakan tadi kita buat delta Y-nya sama dengan delta X ya, atau delta X sama dengan delta Y, sehingga kita bisa ganti ini dan kemudian kalau kita kalikan delta X semua kita dapatkan ya, kita susun kembali yang suhu kiri tambah suhu kanan tambah suhu atas tambah suhu bawah dikurangi suhu di titik tengah tambah energi yang dibangkitkan kali delta X kuadrat, kita katakan delta X-nya sama dengan L. Aditya, matikan dulu Aditya. Ya, itu sama dengan 0 ya. Nah, itulah persamaan kita. Kalau tidak ada panas yang dibangkitkan, ya, maka suhu di titik tengah itu sama dengan suhu kiri tambah suhu kanan tambah suhu atas tambah suhu bawah bagi 4 ya. Kemudian pada titik yang lain ya, titik batas misalnya seperti ini di permukaan ya, ada konveksi, maka pindah panas dari seluruhnya ditambah energi dibangkitkan sama dengan 0 ya. Nah, misal ini ya, ada contoh sudah dipakai ya, titik 2 misalnya ya. Titik 2 pindah panas dari kiri, itu ada pindah panas dari atas, ada konveksi kali delta X, panjangnya dari sini ke sini, itu delta X ya, kali beda suhu, ya, tambah konduksi, ya, konduksi dari kanan, ini, nah ini, ininya kan setengah nih, ya, ini setengah, maka delta Y berdua, T3 kurang T2, bagi delta X tambah K dari bawah, ya, makanya delta X-nya penuh nih, ya, delta X-nya penuh. Kemudian dari kiri delta Y-nya ini setengah, ya, tambah energi yang dibangkitkan, ya. Itu kalau disusun kembali seperti persamaan yang kita lihat di ini, ya, yang ini. Ya, demikian seterusnya bisa diikuti ya, kalau dicermati dengan perlahan dan hati-hati kita bisa menyusun semua persamaan untuk semua titik ya, semua titik ini ya.
Dan akhirnya kita dapatkan persamaan kita yang ini. Ya. Nah, persamaan ini ya sudah dipecahkan kemarin ya, Salman, bisa? Ini persamaannya bisa kalian pecahkan ini? Ya, pasti bisa ya, pasti bisa karena sudah diinikan di apa namanya? Dengan metode inversi matrik ataupun Gauss-Seidel ya. Nah, kita coba ini. Ya. Sebentar ya. Oh, ini dia. Mau. Oke. Saya lihat mudah-mudahan saya sudah ini apa namanya? Ya. Ya. Kelihatan Excel saya? Iya Pak, kelihatan. Iya Pak. Ya, jadi ini persamaan tadi ya. Persamaan yang ada tadi, kalian pasti sudah kerjakan ini mestinya ya. Kemudian saya buat matriknya nih. Buat matriknya. Ya, matrik A-nya. Ini matrik C-nya ya. Kemudian saya ambil ini ya. Apa namanya? Kemarin kalian tidak saya perlihatkan ya. Tapi sudah ada panduannya ya, sudah bisa. Tapi nggak apa-apa, saya buat lagi aja. Kita buat inversi matrik dari A. Rasanya kalian sudah ini. Ya, inverse. Matriknya ini. Ya. Enter. Kemudian kita buat blok ya, blok tempat ininya, matriknya. Kemudian kita pencet F2. Kemudian kita Ctrl Shift Enter ya. Dan kemudian suhunya kita kalikan ya. Kita kalikan antara inversi matrik dengan C, matrik C, matrik multiplication, matrik yang ini ya, kali matrik C. Matrik C-nya mana ini? Ya, enter. Kemudian pencet F2, Ctrl Shift Enter. Nah, jadi dapatnya ya sama ya. Ini sama dengan ini kunci ya. Kunci yang ada di buku ya. Kunci buku cocok ya. Kemudian secara ini juga secara Gauss-Seidel kita tulis T1 sama dengan ini, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Dari sini, dari persamaan ini ya. Ya, dari persamaan ini. Kemudian kita tulis di sini, kita tebak. Kita tebak. Ya, kita tebak suhunya 130. Mau 140 nggak apa-apa. Ya. Kita boleh 140, oke ya, enggak masalah ya.
Hanya saja kita tulis di sini. Kita tulis T1, masukkan rumus ini. Ya. 11,2 ini kan jadi negatif ya. Negatif kali negatif kali negatif. Ini jadi positif T1-nya. Ya, ini jadi positif. Ini kan negatif, negatif pindahannya jadi ke positif T2. T2-nya kan negatif tadi ya, karena dikali negatif. T4-nya pindahkan ke kanan jadi positif. 11,2 bagi 2,064 tambah setengah kali 2,04 kali T2 kali setengah tambah dari T4 ya. Demikian seterusnya. Terus kita tulis di sini nih. T1 ya. Ini lihat, perhatikan rumusnya di atas ini ya, yang ini. Ya, 11,04 setengah bagi 1 bagi 0,4 kali T2. T2-nya di atas ya. T2 tambah T4 ini E35 ya. Saya enter. Ya. Nah, ini ya. Nah, T2 22 ya, 4 bagi 4,128 ya, tambah 1 bagi 4,9 kali T1. Nah, ini perhatikan T1-nya sekarang sudah ada kan yang baru. Jadi kita nggak pakai yang lama. Pakai yang baru, lihat perhatikan ini B36. Nah, ini ya B36 ini yang sini ya. T1-nya B36 kali 1/4 1 bagi 4,128 T3. T3 kan belum ada yang dihitung. Kita pakai T3 yang lama. Ya. Tambah 2 bagi 4,128 T5. T5 kan belum ada itu ya. Kita ambil T5 yang di atas ya. Jadi kalau sudah ada T-nya itu yang kita pakai, bukan yang lama. Kalau belum ada kita pakai yang lama. Ini semuanya sudah jadi ya. Nah, kalau ini kita buat 135 atau berapa ya, 135. Suhu awalnya suka-suka kita ya. Ya, 135. Ini dapat hasilnya. Kita copy, kita tempel aja ke bawah. Seberapa yang kita mau. Suka-suka sampai dia 3 terakhir itu sama. Ya. 3 terakhir ini ya, 3 terakhir ini sudah lebih dari 3 terakhir sama ya. Ini sudah lebih dari 3 terakhir sama. Ini sudah lebih dari 3 terakhir sama ya. Nah, jadi kita bisa ambil di sini 1, 2, 3. Nah, yang ini sebetulnya ya. Sampai sini kita buat dia 1 dimensi. Ya, 1 desimal. Nah, ya, 112,1 cocok. 110,8 cocok. 106,6 cocok. 109,4 cocok. 108,2 situ 108,1 nggak apa-apa ya. Itu kecil sekali bedanya. 103,2, 97, 97,3, 96,3, 97,6. Wah, pas ya. Jadi kalau mau lebih pas betul ya turunkan lagi aja ke bawah. Ya. Jadi ini Gauss Seidel sudah ya. Saya save dulu. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke sini. PowerPoint saya kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi itu pas itu kalian sudah ada tugas ya. Nah, sekarang kalau dia enggak batasnya enggak rata ya. Jadi kita mesti hati-hati untuk batas yang tidak rata ini ya. Kita mesti membuat pendekatan yang lebih hati-hati lagi. Mungkin delta X-nya dan delta Y-nya kita buat lebih kecil lagi ya, sehingga bisa mencakup semua geometri yang kita inginkan. Nah, sekarang yang topik hari ini adalah transient. Nah, transient tadi yang bagian sini kita katakan sama dengan 0. Kalau steady state ini tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Jadi, kalau selama delta T, ya semuanya kita kalikan dengan delta T. Ya, sehingga kemudian kalau kita bagi dengan delta T, ini pindah panas dari segala arah, sama seperti yang steady state. Panas yang dibangkitkan ya
volumetric sama dengan delta T, tapi apa namanya yang sebelumnya steady state, bedanya yang sini. Ya, yang sini dia tidak sama dengan 0, yaitu rho CV delta T suhu bagi delta T waktu. Ya. Nah, untuk transient itu suhu pada waktu sekarang, ini sekarang ya, kita kurangi dengan suhu waktu sebelumnya. Atau sebaliknya, suhu akan datang, yang ini bisa kita katakan suhu akan datang, kita beri superscript I tambah 1, ya, dikurangi suhu sekarang. Ya. Jadi agak lebih mudah masuk akal bagi kita. Ya. Suhu yang akan datang itu ditentukan oleh suhu sekarang. Ya. Nah, itu rumus umumnya, yaitu pindah panas dari segala arah tambah panas dibangkitkan sama dengan perubahan panas, perubahan energi, volume selama selang waktu delta T. Ya. Nah, ada dua pendekatan penyelesaian ini. Yang pertama disebut dengan metode eksplisit. Yang kedua metode implisit. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesulitan dan kemudahannya. Ya. Jika dinyatakan pada waktu I tambah 1, itu adalah metode implisit. Ya. Tapi jika dinyatakan pada waktu I, itu metode eksplisit. Ya. Nah. Jadi kita perhatikan rumus umum kita ini. Sekarang tinggal kita mau basisnya apa? Basisnya T pangkat I, ya, atau T pangkat I tambah 1. Kalau basisnya I tambah 1 itu implicit. Kalau basisnya I itu explicit. Jadi ini eksplisit ya. Nah, basisnya I tadi. Pindah panas dari segala arah waktu sebelumnya tambah energi yang dibangkitkan waktu sebelumnya itu sama dengan perubahan energi volume waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Ya, itu adalah metode eksplisit. Perhatikan yang sebelah sininya. Yang menentukan itu yang sebelah kirinya sini. Ya. Yang ini. Yang ini akan menentukan dia implisit atau eksplisit. Sebelah kanannya enggak ada berubah, ya, sama. Kalau implisit, nah ini dia ya. Nah, pindah panas dari segala arah pada waktu sekarang ditambah perubahan energi yang dibangkitkan pada waktu sekarang itu sama dengan perubahan energi di volume waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Yang sebelah sininya ini yang membuat dia implisit ya, dia I tambah 1. Perhatikan yang di atasnya itu ada I ya. Nah, masing-masing mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Jadi kita beri lihat ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk titik M ini satu dimensi ya, pindah panas. Jadi ini untuk bagian dalam ya, bagian dalam dari benda. Pindah panas dari kiri, nih. Tulis dulu. Pindah panas dari kiri, itu tambah pindah panas dari kanan, karena dia satu dimensi, tambah panas yang dibangkitkan, sama dengan perubahan energi massa nih ya, massa kali C kali beda suhu. Ya, sekarang dikurangi suhu sebelumnya. Nah, kita susun ini ya, kita dapat ini. Yang kanannya ini ya, yang kanan ini rho CT ini ya. Delta T-nya kita pindahkan ke kiri, kita dapatkan delta
kemudian delta X-nya kita kali delta X ya. Delta X, kita kali delta X. Ini yang bawah hilang delta X-nya ya. Yang ini ada delta X kuadrat. Kemudian di sini ada delta X kuadrat. Bagi alfa delta T kali suhu ini. Dan kita ketahui ya alfa adalah K rho C. Jadi K di bawah, rho C ya bagi K tadi. Itu jadi alfa delta X kuadrat, alfa delta T. Itu disebut bilangan Fourier. Ya, Fourier untuk bintik apa bukan bintik. Nodul ya, nodul ya, nodul yang akan kita amati di bagian dalam. Itu bilangan Fourier-nya ya. Nah, sehingga persamaan kita bisa kita tulis seperti ini sekarang. Nah, sekarang kalau kita mau eksplisit yang sebelah kiri ini kita kasih langkah ya, langkah kita tulis dalam bentuk superscript, bukan pangkat itu ya. Bukan pangkat. Itu kita beri superscript I. Jadi perhatikan TM kurang 1I artinya suhu sebelah kiri pada waktu sebelumnya dikurangi 2 suhu nodul yang kita amati pada waktu sebelumnya ditambah suhu sebelah kanan pada waktu sebelumnya ditambah energi yang dibangkitkan waktu sebelumnya dikali X kuadrat bagi K sama dengan suhu sekarang kurang suhu sebelumnya dibagi bilangan Fourier ya. Nah, ini kita sebut metode eksplisit. Ya, eksplisit ya. Perhatikan yang kita ini. Nah, kalau kita susun yang eksplisit ini, kita susun kembali ya. Kita susun kembali, kita pindahkan taunya ini ya, bilangan Fourier-nya kita kalikan ke sini. Jadi ini ada bilangan Fourier, ini ada bilangan Fourier 2, ini ada bilangan Fourier, ini ada bilangan Fourier. Tapi ingat, di sini ada TM 1 ya, pindah ke kiri dia kan jadi plus. Ya, jadi ini TM I tambah 1 ya. Theta atau ini ya bilangan Fourier kali TM kurang 1 kiri tambah suhu di kanan tambah. Nah, ini kurang ya. Ini ada ini 1 tadi ya, min ke sini jadi 1. 1 kurang 2 kali bilangan Fourier kali suhu titik yang nodul yang kita amati tambah bilangan Fourier kali energi yang dibangkitkan. Ya. Jadi ini perhatikan di sini ininya ya. Ini. Sebelah kiri ini semuanya pangkat I. Kalau dia implisit sebelah kirinya ini, nah ini ya. Sebelah kirinya ini adalah I tambah 1. Suhu sebelah kiri waktu sekarang kurang 2 kali suhu titik yang diamati waktu sekarang tambah suhu sebelah kanan pada waktu sekarang tambah energi yang dibangkitkan pada waktu sekarang sama dengan suhu waktu sekarang dikurangi suhu sebelumnya bagi bilangan Fourier ya. Nah, karena dia implisit semuanya ini mesti kita susun dan dia itu sama dengan 0 sebelah kanan. Ya. Jadi dia implisit ini ya, ini implisit. Ya. Jadi masing-masing punya ininya, cara menuliskannya ya. Itu bergantung kepada filosofi yang bagaimana kita menghitungnya. Ya, mau filosofi sekarang atau sebelumnya basisnya ya, basisnya. Nah, untuk bagian pinggir ini ya, titik di pinggir sini karena contoh seperti ini kalau ada dia apa? Ada konveksi kiri tambah konduksi dari kanan tambah energi dibangkitkan sama ini ya. Nah, titik 0 ya. Nah, kemudian kita susun. Nah, ini basisnya apa ini? Ini basisnya eksplisit ya. Ya, eksplisit karena secara eksplisit ini, secara eksplisit dinyatakan ya. Nah, kalau tidak ada apa namanya? Sama ya, kalau tidak ada panas yang dibangkitkan,
Ya tinggal dimasukkan, ini sama aja seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Nah, ada masalah sedikit untuk eksplisit. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau kita lihat persamaan kita, ya. Nah ini ya, persamaan kita yang ini. Ini kan suhu titik ini ditentukan oleh suhu titik sekarang ditentukan oleh sisi T0 ya. T0 sekarang dikurangi oleh T0 sebelumnya ya. Atau kalau kita perhatikan di sini, nah ini ya eksplisit ya ini. Suhu titik yang kita amati sekarang itu ditentukan oleh suhu titik sebelumnya. Maka yang sebelah sini tidak boleh 0 atau lebih kecil dari 0. Ya. Karena kalau dia kita ambil 0, itu terjadi karena kita nggak bisa menentukan sekarang, itu sebelumnya tidak ada karena 0 ya. Nah, oleh karena itu ya kita mesti membuatnya lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Jadi kita katakan tadi yang ini itu apa namanya? Untuk satu dimensi mana? 1 kurang 2 theta. Nah, ya. 2. Jadi untuk saat kita katakan 1 kurang 2 tau itu mesti lebih besar sama dengan 0. Ya, karena kalau lebih kecil ada apa kriteria kestabilannya tidak stabil, dia terlampau banyak ininya apa namanya loncatan-loncatannya dan lama sekali baru kita bisa mencapai titik setimbang kita. Jadi kalau sudah seperti ini kita ulang 1 ya lebih besar 2 tau. Pas ya? Nah, setengah tau ya, atau ditulis tau lebih kecil sama dengan setengah ya. Nah, kita tahu tadi adalah ini ya. Nah, tinggal kita kalikan ya, delta T ini setengah kali delta X kuadrat bagi alfa. Kita masukkan angkanya ya, kalau diketahui misalnya alfanya diketahui ya. Alfanya diketahui, kita masukkan angkanya, kita dapatkan 111 second. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari 111 second atau 185 menit. Kita ambil 1,5 menit, boleh. Ya, 1,5 menit, 100 detik. Ya, untuk memudahkan boleh ya. Kalau dia 2 dimensi ya, ini ya yang ininya itu mesti lebih besar sama dengan 0 ya. Atau kita katakan tau sama dengan 1/2 kali 1 tambah H delta X bagi K. Ya. Nah ini mesti diingat, ini syarat untuk metode eksplisit. Ya. Nah keunggulan yang implisit kita nggak perlu ngitung-ngitung ini dulu. Ya. Apa saja yang angka yang kita pilih untuk waktu berlaku untuk implisit. Ya. Tetapi penyelesaian persamaannya relatif lebih rumit. Nanti kita perlihatkan di contoh. Ya. Ya, jadi metode implisit ini ya stabil terus, tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya. Nah, masalahnya implisit kita punya banyak persamaan yang mesti kita selesaikan secara simultan untuk setiap langkahnya. Ya. Jadi contoh ini ya, contoh kita yang lama sama ya, yang minggu lalu ya, plat uranium. Ini awalnya kan sudah diketahui, awalnya suhunya 200 ya. Ya, jadi seperti ini sama, jaraknya semuanya sama kecuali ya tiba-tiba ada ini dimasukkan energi yang dibangkitkan. Jadi dia tidak stabil. Nah, kita sudah tahu
Ya. Kalau untuk 2 titik yang di dalam ini ya, yang di dalam T1 ya. Sudah ada persamaan yang ini. Kita pakai aja persamaan tadi. Nah, ini ya. Eksplisit yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini yang ini ya. Nah, kita pakai aja ini. Masukkan di situ persamaannya. Jadi tau TM kurang 1 titik 1 ini ya, TM kurang 1-nya 0 kan? Kanannya titik 2. Ya, 1 kurang 2 ini ya, ini nodal 1. Nodal 2, titik 2. Kalau suhu di titik 0 sini sudah kali suhunya 0 derajat ya. Dibuat selalu 0 derajat. Ditempel es atau apa begitu ya. Nah, suhu titik 2 sebelah kanan ada konveksi ini. Sebelah kiri ada konduksi, ada energi dibangkitkan sama dengan ini. Ya. Nah, kita susun semuanya. 2-nya ini kita kalikan ke atas. 2 di sini hilang. Ya. Nah, kita susun, kita dapatkan ini. Ya, kemudian kita buat secara eksplisit. Ini dia ya. T2 ini. I ya, langkah I tambah 1 ya, kita susun kemarin ya. Kemudian kita isi dengan apa yang diketahui ya. Apa yang diketahui. Kemudian juga kita tahu ini, yang ini mesti ini T2, T2. Nah ini ya, perhatikan yang ini selalu suhu yang sama. T2, di sini T2. Yang ini mesti selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Ya, nah itu T2 lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan angka. Ini susun kembali. Ya. 1/2. Dari mana datangnya Pak? Kalau kalian masih bingung-bingung, ini ya, kita tulis di sini minus 2 kurang 2H delta X per K lebih besar sama dengan minus 1. Ya. Nah, ini tambah di dalamnya karena dia minus ya. Nah, ini minus-minus jadi positif dia ya. Nah, positif. Nah, ini kita dapatkan ya, atau 2 kurang 1 tambah 2H. 2-nya sudah keluar ya. Delta X per K. Ya. Ini 1 ya. Nah, ini tadi kita salah, kalau kita kali minus, ininya berubah. Ya. Nah, ini kalau tanda ketidaksamaan ini kalau kita kali minus dia berubah tandanya, sebaliknya ya. Jadi kita dapatkan 1 tambah H delta X per K setengah. Ya, ini ada taunya ya, ada taunya, saya lupa, sorry. Ya, ada tau, jadi tau lebih kecil sama dengan 1 bagi 2 kali 1 tambah H delta X per K. Ya, nah ini datangnya dari sini ya. Nah itu, kemudian kita tahu ini ya, bilangan Fourier adalah alfa delta T bagi delta X kuadrat. Kita masukkan di situ, kemudian ya ini alfa delta T bagi delta X kuadrat. Delta X-nya naik ke sini, alfanya turun ke bawah. Ya, ini kita dapatkan yang ini. Ya. Kemudian kita hitung delta T-nya. Delta T-nya, masukkan angkanya, kita dapat delta T-nya 15,5 detik. Ya. Nah, kita ambil yang lebih kecil, yaitu 15 detik. Nah, 15 detik. Lebih kecil kan 15 lebih kecil. Ya. Nah, kita hitung lagi bilangan Fourier-nya. Nah, Fourier-nya untuk delta T 15. Kita masukkan angkanya, ini ya, yang untuk ini. Ini ya. Masukkan angkanya, kita dapatkan bilangan Fourier 0,468
ya. Kita masukkan ke persamaan ini nodal 1, nodal 2 kita. Ya, kita dapatkan T-nya adalah ini. T2-nya adalah ini, ya. Nah, kalau dia implisit ini ya sama ya, implisit nodal 1, nodal 2, ya. Nah, tentu di sini kita mulai dari yang ini, menggunakan yang implisit mana tadi? Yang ini. Yang ini kita masukkan. Ya, kita masukkan angkanya. Itu kita dapatkan ini. Ya, ini yang implisit, nodal 1, nodal 2. Ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Ya, angkanya ini ya, dapat ini. Kemudian kita masukkan apa yang diketahui. Ya, kalau kita misalkan kita mau ambil yang sama saja. Ya, kita ambil tahun yang sama 46875. Ya, boleh aja. Pak, mau yang lain? Oh, silakan, enggak masalah ya. Delta T-nya kita rubah 10 detik, silakan. Hitung aja ini tahunnya nanti ya. Kalau kita ambil yang sama 46875, kalau mau samakan kita dapat persamaan kita adalah ini. Ya. Nah, itu kalau kita pakai eksplisit yang ini ya, yang atas ataupun implisit, hasilnya adalah seperti yang ini. Yang kiri adalah eksplisit. Cara eksplisit ini adalah implisit. Jadi pada titik 0 suhunya awalnya mulai 0 derajat 215 detik, beda ya, ininya beda nih. Nah, tidak mesti sama. Tapi kalau kita lihat semakin berjalan dengan waktu ya, ini 103,8, ini 136,1, ini 136, ini 103,7. Dia mendekati ya, mendekati. Sudah dekat ya cara menghitungnya ya. Jadi kalau kita katakan 10 langkah ke 10 atau 150 detik ya, 150 detik. Kita lihat di sini. Nah, ya, 109 nih 106, 139 ya enggak mesti sama. Ya, enggak mesti sama, tapi ujungnya dia kalau sedang berjalannya waktu mereka pasti akan sama. Nah, ada pertanyaan bagi kalian ya. Pak, gimana cara ngitungnya ya? Nah, cara ngitungnya kita pindah ke ini kita ya, ke Excel kita. Ya, ini yang eksplisit tadi ya. Yang eksplisit sudah kita susun tadi ya. Kita susun T1 kita adalah ini, T2 kita adalah ini. Ya. Nah, ini eksplisit saya buat ya. Eksplisit, saya kasih angka ini supaya kelihatan. Ya, ini langkah ke 0 dan seterusnya. Tadi sampai 600 detik kan? Nah, ke 40. 15 detik ya. Nah, ini ininya ya, tadi yang eksplisit. Eksplisit ini ya. Ini eksplisit. Ya, eksplisit. Jadi kita masukkan ini. Ya. 200. Kita masukkan ini. Nah, ini beda dengan yang Gauss Seidel yang sebelumnya ya. Ini bukan Gauss Seidel. Ini hanya memasukkan persamaan. T1 0,0625. T1I. T1I artinya sebelumnya kan? Sebelumnya itu ini kan C ya, C5, ini C4 sebelumnya. Ya. Tambah 0,46875 T2. I. T2 yang sebelumnya. Nah, ini dia yang ini. Ya, yaitu D4 tambah 33482. Ini persamaannya yang saya sudah buat ya. Saya enter. Nah, yang ini T2 sekarang itu adalah 0,9375 T1 sebelumnya. Nah, bukan yang ini ya. Ya, yang bukan yang saya kuningkan ya. Kenapa? Karena yang kuningkan itu sekarang. Sedangkan kita mau T1-nya yang sebelumnya. Yaitu di C4. Maka di sini C4. Tambah 0,32366 T2 sebelumnya. Nah, ini D4. D4 ya, tambah 34386. Udah dapat ini, kita copy paste, kita hilangkan ininya dulu kuningnya supaya jangan
ganggu, nanti kuning semua itu kita copy ya. Nah, kita tarik aja sampai berapa tadi? 40, langkah ke 40 ya. Udah, ntar sudah. Nah, seperti si Dalsika pula ya. Ini ya. Kita lihat 40, 103 ya. Ini ya. Ini cocok ya. Mana ini ada jalan pula. Oh, ini yang mesti dihidupkan. Oh. Ya. Nggak hidup pena saya. Ya, nah, ini ya. Nah, kemudian ini, oh penanya nggak dihidupkan ya. Jadi lihat itu ya 103, 136 cocok ya. Yang 30, Pak, langkah 30 Pak. Ya, 30 kita lihat. 30 nih ya. Ya, 30 yang ininya. Nah, cocok ya, 31, 36. Ya. Nah, jadi, nah Pak bukunya kalau loncat, ya buku itu disederhanakan supaya ini. Tapi kalau kita menghitung, kita mesti hitung semua langkah. Ya, nggak bisa kita langsung 100 ke langkah ke 10 itu langkah 20. Ya, nggak bisa. Ya, atau 20 langsung ke 30, nggak bisa. Mesti setiap langkah dari ininya, dari delta T-nya ini delta T ya. Nah, ini mesti kita ikuti semuanya, buat semuanya. Ya. Nah, demikian juga dengan implicit. Nah, ini implicit agak susah dikit ya. Kita mesti berkali-kali. Ya, kecuali kalian punya software yang khusus, tapi kalau tidak, ya ini kita mulai 200. Terus ini kan persamaannya nih. Ya, 1,39 TI dan seterusnya. Ya. Nah, kita buat di sini. Ini ya 193. Ini kebetulan 2. Ini 193, ini minus 193. Ya. Kemudian sebelah kanannya 0,46. Ya. Ya, yang keduanya, angka 2, 0,93 ini. Ini adalah matrik yang pakai I tambah 1. Yang ini TI-nya ini kan diketahui sudah. Kita pindahkan ke kanan semuanya. Kita pindahkan ke kanan. Ini positif ke kanan, negatif. Ini positif ke kanan, negatif. Jadi ini ya, nah, ini 50 awalnya 200 kurang 33, 200. 33 minus ya. Yang ini juga sama ini. T2-nya 200 tambah 34 jadi 234. Ya. Nah, saya ambil persamaan ini ya. Saya buat inversinya. Matrik A-nya ini kita buat inversinya ini. Ya. Nah, ini C kita. Ya. 2 minus 2, 3, 3, C3 untuk langkah ke 1. Ya, untuk langkah ke 1. Jadi, kita hitung, kita kalikan ini. Ini inversi matrik, kita kalikan dengan ini, kita dapatkan ini langkah ke 1. 168, 783 sama dengan 199. Satu bisa salin di sini. Ya. Nah, sekarang karena ini jadi 168 ya. Sebelah kanannya T1 saya sekarang kan sudah 168 nih. Minus 168 minus 33 jadinya 202, ini. Yang kanannya ini 190 ya. 199 ya. 199 kurang 34 jadinya 233,8. Nah, ya. Kemudian saya kalikan lagi. Inversi matrik kali yang ini. Dapat
hasilnya adalah 150 dengan 190. Nih saya salin ke sini. Ya, saya salin ke sini. Ya. Nah, kemudian itu saya jadikan lagi T1 saya yang sekarang kan, sebelumnya. Nah, untuk yang langkah keempat. Langkah keempat ini ya 138,6 ya, kurang 33. Jadi 171 ya, 172,1 ya. Kemudian 180 untuk T2 ya, 180,4 kurang 34 jadi 214. Nah, yang 772 ini dengan ini saya kalikan dengan matematik inversi ini. Dapat 138 dengan 180 33. Itu langkah 4 ya. Jadi kalau implisit ya, kita tidak perlu apa? Kriteria stabilisasi, tapi repotnya di sini. Setiap langkahnya kita mesti buat kalikan lagi. Ya, saya belum ketemu caranya, mestinya bisa ketemu cara, dibuat program kecil ya, makro di sini program makro, bisa kita hitung sendiri ya. Nah, ya ini bisa dihitung. Jadi setiap ini. Jadi kalau kita cocok enggak ini? Yang langkah keempat. Langkah keempat ya. 130 enggak cocok nih. 138,6 180,4. Ada yang salah nih. Ya, ini cocok masih yang bawahnya nih. Oh, ini ada yang salah. Ya. Ini C53 tambah 33482. Oke, betul. Ini CD53 34, oke. Matrik inversi. Oh ya. Salah kali-kali saya saja ya. Ini saya copy. Pindahkan di sini. Pindahkan paste spesial. Ini angkanya nilainya transpose. Cocok 130 171 ya. Ya, nah ini kelemahannya implisit. Kita mesti nyusutnya seperti ini, 11 11 ya. Nah, kalau sampai 60 menit ya hitung aja berapa kali kalian mesti melakukan seperti yang saya lakukan ya. Nah, buku kita itu dia punya program, tapi sayangnya programnya dijual. Ya. Nah, kalau kalian mau, biasanya kalau mahasiswa dikasih, kalau saya dosen nggak dikasih lagi. Ya, nanti ini kalian bisa lihat di sini, ini saya ini ya. Nah, ini ada websitenya. Ya, websitenya kalian lihat ke sana. Ini ada programnya SST Conduction, Steady State and Transient Heat Conduction Software. Ya, yang dikembangkan oleh Pak Gajar. Ya, dan teman-teman. Nah, ini kalian kalau bisa dapat, nah bisa ya menggunakan software itu untuk menyelesaikan yang ini tadi. Jadi lebih cepat menyelesaikan ini. Jadi tidak menggunakan inversi matrik, tapi menggunakan yang implisit ini menggunakan software itu. Implisit maupun eksplisit lebih cepat. Nah, yang ini eksplisit kita menggunakan Gaussian ya. Nah, ini tidak masalah kalau yang eksplisit. Jadi kalau saya ya, saya lebih cenderung menggunakan eksplisit karena lebih mudah kita menghitungnya ya, menghitungnya. Tentu waktu ujian saya akan suruh kalian juga implisit, tapi ya tidak banyak ini ya, tidak banyak apa namanya, nodulnya tidak banyak, paling 3 ya, langkahnya pun tidak banyak ya, kalau banyak habis waktu nanti ya.
Nah, mumpung kita bicara ujian, ya, kita bicara ujian, itu minggu depan, bukan minggu depan, kita akan ujian. Ini adalah minggu ke-8. Nah, terserah kepada kalian, karena ini kan masih ada tugas ya, masih ada tugas yang non steady state. Kalian mau ujian malam minggu atau malam minggu berikutnya. Malam minggu maksudnya supaya semua orang bisa ini. Ya, Pak berapa lama? Saya nggak berapa lama. Saya beri waktu kalian mengerjakannya dari 6:30, artinya sudah Isya ya. Isya, boleh. Yang sudah sholat Isya silakan sampai jam 23.59. Ya, materinya Pak, ya dari awal tentunya. Tidak menyimpang jauh daripada yang sudah kalian kerjakan. Tidak menyimpang jauh. Ya, yang sudah dikerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan, tidak menyimpang jauh. Nah, itu kemudian mengerjakannya berkelompok, sesuai kelompok. Ya, sesuai kelompok, tapi direkam live. Jadi kita nggak akan pakai Zoom, saya akan monitor lewat rekaman kalian. Kalian mesti kasih live-nya ke saya, tautannya. Supaya saya bisa monitor, saya akan buka banyak. Jadi kalau Indralaya ini 14 kelompok kalau nggak salah kalian ya. 14 kelompok, kalau nggak salah yang Palembang 10 apa 8 gitu ya, 8 kelompok. Jadi sekitar 20 ke 25 kelompok lah. Jadi saya akan buka 25 layar. 25 layar sesuai tautan yang kalian berikan, saya akan monitor di situ. Ya. Kalau saya pakai Zoom kan kalian bisa lihat oh lagi di monitor. Kalau di sana saya akan lihat kalian bekerja. Nah, mengerjakannya secara kelompok. Kenapa? Karena pada waktu termodinamika yang lalu kalian mengerjakannya sama-sama juga. Saya bukan nggak tahu, tapi tidak kelompok. Tidak kelompok kalian, kawan-kawan yang CS-nya kalian. Ya, nah ini yang kelompok kalian mengerjakannya. Saya akan lihat di situ. Ya, saya akan nilai keaktifan ya dan ini. Ya. Dan dijawabnya itu jawabannya itu semua soal mesti dijawab oleh mahasiswa masing-masing. Jadi contoh si Lasmandani, ya ada soalnya 5 misalnya ya, 5 atau 6, 5-5-nya mesti dijawab. Ini saya lihat kerja kalian, saya sudah gimana lah saya ngasih komentar. Ya, misalnya Lasmandani si Rafiq ya, Rafiq, Rahayu, Sri Rahayu sama Iqbal satu kelompok. Nah, rupanya dibagi. Lasmandani ngerjakan nomor 1, ya enggak masalah. Itu, tapi yang di store-nya yang nomor 1 aja. Ada itu kalian ya. Kalian ngerjakan yang begitu. Ada kawan kalian berempat, ada berapa itu kadang 15 soal saya kasihkan. Si A ngerjakan nomor 1 sama nomor 4. Dia yang di store-nya nomor 1 sama nomor 4 aja. Itu tidak kerjasama namanya. Itu kerja masing-masing. Ya. Jadi kalau kerjasama itu sama-sama kerja. Nanti sudah selesai kerjakan nomor 1. Ya sudah selesai, ya hasil diskusi kalian nomor 1 itu kalian salin aja. Pak, nanti sama kami berempat. Ya enggak apa-apa, memang itu. Ya, memang itu. Ya, tapi kan tulisannya beda. Ya, kalian saling nyontek, ya enggak apa-apa saling nyontek di antara berempat. Yang enggak boleh itu nyontek kelompok lain. Nanti kan bisa Pak, ada yang ini di foto dikirim. Ya. Itu akan ketahuan kalau kejawabannya persis sama, kiri kanan titik komanya sama, itu artinya kalian saling nyontek di antara kelompok. Yang tidak boleh itu antar kelompok, tetapi di dalam kelompok bahkan diinikan ya, dianjurkan malahan ya, dianjurkan di dalam
kelompok. Ya, di dalam kelompok itu memang dianjurkan. Ya, jadi kalau kalian dalam kelompok ada 10 soal, semuanya bisa ngerjakan 10. Artinya apa? Kalau nanti di dalam kelompok kalian itu ada yang nilainya beda-beda, bedanya jauh, nah itu ada yang nak menang dewek. Tidak dibaginya itu tadi, mungkin pada waktu dijawab ya sudah, sila semandani tidak galak gawe, sudah tidak dikasihnya. Ya, ada penaltinya. Kalau di dalam kelompok nilainya jauh, beda, ya, maka nilai kelompoknya adalah nilai terkecil di antara anggota kelompok. Kalau misalnya yang terkecilnya dapat 60, yang satu dapat 90, ya nilai kelompoknya 60. Ya, nah, paham ya? Nah, itu. Nah, sekarang belum, ya kalian nanti putuskan malam minggu ini atau malam minggu depan. Ya, karena minggu ini kalian masih ngerjakan tugas yang non steady state. Jadi saya putuskan aja lah malam minggu depan, karena minggu depan kan Pak Rizky sudah masuk. Tapi malam minggu aja kita kerjakan, waktunya panjang. Ya. Atau saya buka, ya jangan mengganggu ibadah lah, jam 6, jangan jam 6, setengah 7 lah ya. Setengah 7. Oke, ya. Nah, ada yang lupa sholat isya nggak apa-apa, nanti kan setelah selesai bisa sholat isyanya. Ya, kalau yang muslim ya. Oke. Itu kita lanjutkan kuliah kita. Ini tadi. Ini, oke. Ya. Jadi ya. Jadi ini gimana datang angka-angka ini? Ya begitu tadi, seperti tadi ya. Kecuali kalian punya ini. Nah, 2 dimensi hampir sama saja ya, dengan 2 dimensi yang steady state. Nah, bedanya apa? Yang ini kiri, atas, kanan, bawah bagi kurang 4 titik ini sama seperti ini tadi ya. Nah, bedanya di sini. Hanya ini aja bedanya. Ya. Nah, suhu sekarang dikurangi suhu sebelumnya dibagi bilangan Fourier. Ya. Nah, kalau dia eksplisit, nah ini perhatikan eksplisit, ininya I semua nih. Ya, I semua, kemudian kita keluarkan T yang sekarang ini, I tambah satunya kita keluarkan, kemudian kita susun kembali, dapat ini. Ya, nah bedanya di sini nih, ininya aja bedanya nih. Nah, ya, 1 kurang 4. T ini ya. Jadi perhatikan suhu yang sama, nodal yang kita cari, ini nodal yang kita cari. Ya. Nah, lihat ininya ya apa koefisiennya itu mesti lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, tentu kriteria stabilitasnya ini ya. Kalau ini 4, jadi ini. Bagi 1/4 atau delta T-nya L kuadrat bagi 4 alfa. Nah, itu ya. Lebih kecil sama dengan itu. Ya. Nah, ini kalau tidak ada panas yang dibangkitkan. Jadi kalau tidak ada panas dibangkitkan, ya dia 1/4 bilangan ininya. Ya. Nah, di titik yang lain sama seperti yang sudah diterangkan untuk 2 dimensi yang lain, ya. Ini kalau kita perhatikan, ini sama nih. Nodal 1 ini sama seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, tinggal yang kanannya saja. Ya, yang kanannya perhatikan bahwa alfa delta T, ya alfa delta T bagi delta X kuadrat itu adalah bilangan Fourier. Ya. Ini adalah eksplisit. Jadi kalau kita lihat ini 1, nah ini di 1, nah maka ininya
mesti lebih besar sama dengan 0. Ya. Ya, nodal 2 sama ya seperti tadi, bedanya hanya di sini aja. Ya, beda hanya di situ. Nodal 3 sama ya, sama, hanya ini perbedaannya hanya di sebelah kanannya saja. Ya, nodal 4 ya ini mirip dengan yang itu, tinggal ditambah saja ya, dan seterusnya sampai kita punya 9 nodal. Ya, nodal 9. Ya. Nah, nodal 9 ini kita lihat ini ya. Ini masih lebih besar sama dengan 0 nih. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan dia ke kanan. Negatif, kita kali negatif jadi lebih kecil ya. 4, ini 4-nya dikeluarkan. Ya. Nah, tau di sini, taunya dapat ini. Jadi tau itu adalah alfa delta T. Jadi ini delta T L kuadrat, ini L kuadrat 4 alfa ya. Nah, ya 4 alfanya ke bawah dapat delta T. Jadi ini ya. Nah, dari yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita ketahui dari soal sebelumnya, kita dapatkan, kita masukkan angkanya, kita dapatkan 10,6 detik. 10,6, untuk mudahnya kita pilih delta T-nya 10 detik. Ya. Nah, kalau delta T-nya 10 detik, kita hitung taunya lagi, bilangan Fourier-nya, masukkan lagi delta T-nya 10 detik, kita dapat 0,22. Kemudian kita masukkan 0,22 mulai dari nodal 1. Nodal 1 nih ya, ada taunya nih, kita masukkan nih 0,222. Ya, masukkan 0,2 juga, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya kita susun. Dalam bentuk eksplisit dapat persamaan ini. Ya, dapat persamaan itu. Nah, persamaan ini. Kemudian kita lihat di Excel-nya. Ya. Saya hapus dulu ini ke bawah. Ya. Kalian lihat, bantu saya, jangan sampai saya salah. Ini T1. Ini kita buat, sudah diketahui T suhu awalnya 90. T1 0,0836 kali T1 C4 tambah 0,44 kali T21 D4 T41 F4 11,2. Benar. Ya. Perhatikan ya, jangan sampai kita salah. Ini saya ada yang salah, makanya saya dihapus itu. 0,0836 T2 D4 ya, tambah 0,22 T1 sebelumnya C4 tambah T3 sebelumnya E4 tambah 2 kali T5 G4 tambah 22,4. Oke, cocok. T3 0,0552 T3 sebelumnya E4 tambah 0,44 T2 sebelumnya D4 T6 sebelumnya H4 12,8. Cocok. T4 0,112 T4 sebelumnya F4 tambah 0,22 T1 sebelumnya C4 tambah 2 kali T5 sebelumnya 2 kali T5
G4 109,2 cocok. T5 0,112 T1 sebelumnya C4 0,22 kali T2. Ini salah di sini. T2 adalah D4. Nah, D4. D4 ya. Oke, ya, D4. Nah, ini dia salah, ketemu salahnya. Nah, ya. 0,112 kali T5 ya. 0,112 T1 C4 0,22 T2 D4 T4 F4 T6 H4 tambah 109,2 ya. Kenapa ini tadi kita ini? Karena tadi hasilnya beda dengan kunci. Ya. T6 0,0931 kali T6 H4 tambah 0,074 kali 2 kali T1. 2 kali T3. T3 E4 tambah 4 kali T5. 4 kali T5 G4 tambah 2 kali T7 I4 tambah 424 cocok. T7 0,0836 kali T7 sebelumnya I4 tambah 0,22 T6 sebelumnya H4 T8 sebelumnya J4 tambah 202,4 cocok. T8 0,0836 kali T8 J4 tambah 0,222 kali T7 sebelumnya I4 tambah T9 K4. Oke, cocok. T9 0,0836 T9 sebelumnya K4 tambah 0,8 T8 sebelumnya J4 tambah 100. Oke, cocok ya. Ya cocok ya. Nah, kita copy aja. Nih, ya, tadi yang itu tadi yang salah. Yang di mana T4 tadi kalau nggak salah tadi ya. T4 atau T5 itu. Ya, buat sampai 60 menit dari katanya kan. 60. 500 detik. Nah, yang ditanya tadi adalah kalau kita lihat di sini, ini kan contoh soal ya yang ditanya. Kalau kita lihat contoh soal ini adalah yang ditanya adalah suhu titik 3. Nah, suhu nodul 3 ya. Tolong catat nodul 3 pada menit ke-1 ya, pada menit ke-1 ke-3, 5, 10, 1, 3, 5, 10 dan 60. Nah, ya. Kita lihat di sini. Nodul 3. Nah, ini nodul 3 ya. Pada menit ke-1 artinya 60 detik. Nah, kita catat. 100 ini kita ini kan 100,2. Nah, kita dapat 100,2. Kemudian 3 menit itu 180 kan? 180 detik. Nah, nih
106 kita kecil 106,3. Kemudian kada kelima 5 kali 60 300. Nah, ini dia 300 107 ya, 107. Kemudian 10 menit. Nah, ini kita kasih tanda dulu. 10 menit 10 kali 60 artinya 600. Nah, ini. 10 menit. Ini ya, 10 menit. ,107,1. Nah, ya. Kalau 60 menit ya kita ada 10 kali lipat lagi ke bawah ya. Nah, jadi kuncinya ini yang 1 menit 102,2 kita dapat 102,2 cocok. Ya, saya catat ini, kalian juga catat mestinya. Yang 100 yang ini menit ketiga 105,9. Kita dapat berapa tadi? 160,3 Pak. Iya Pak, beda Pak. 160. Hah? 160,3 Pak. Yang mana? Yang ke 180 sekon. Oh, kalian hitung 180? Enggak, 107. Ini kan 60 sekon. Ini kan 180 sekon. 3 detik, 3 menit kan? 106,3. Ya. Nah, 106,3 kuncinya 105,9. Nah, ya. Kita hitung nanti. Ini beda ya. 105,9 kita dapatnya 106,3. Nah, ya ada keliru, cocok ya. Kemudian 5 menit itu 107 Pak. 107. Ya. Itu 106,5 kita dapat 107. Oke. Yang berikutnya adalah 10 menit ya. 10 menit 100 berapa? 106,6. Kita dapatnya 107,1 ya, ada beda 1 derajat. Nah, oke ya. Yang 60 ya kita teruskan aja ke bawah ya. Jadi kalau yang tadi yang 3 menit itu bedanya 0,4 derajat. Yang 5 menit bedanya 0,5. Ya. Yang 60 yang 10 menit 600 detik ya. Itu bedanya 0,5. Ya. Saya nggak tahu kalau kita teruskan ke bawah nih sampai 600 ya, 10 kali lagi kita ini kan ke bawah, nggak panjang sekali sampai 600 ya. 600 itu ke 10 menit. 60 menit itu 66, 3.600. Ya, ini kalau kita mau nyoba, oh, tapi panjang sekali. Mau nyoba atau gimana? Mau nyoba, kita coba ya. Sampai 3.600. Kita ini aja ke bawah, mana dia? 3.600. Artinya ininya juga.
12.000. Ini aja. Ya. Ini 12.300. Kita cari yang 3.600. 3.600. Ah, ini aja. Ya. Ya, 3.600. Ya. Ini aja sudah 3.600. Udah mau sampai ke 3.600 detik. 60 menit kan? Nah, ini. Salah ininya ya. Ini salah. Ini yang boleh. 10. Setiap langkahnya kan 10. 360. Nah, kita ini kan dulu. Ini salah. Oh, ini 30.000. Bagus. 3.600, 360. Nah, ini dia. Itu ya. 360 atau 3.600 ya. Nah, kita kali aja. Lewat. Oke. Nah. Tidak berubah lagi. Ya. 107,1 artinya sudah sampai ke ini. Apa namanya? Ya, sudah sampai pada ini. 106,6. Nah, kita 107,1. Nah, saya rasa masih ada yang salah
ketik kita ya. Salah ini. Ya, tapi kalau kita lihat 106,6, 171 artinya hanya setengah derajat. Ya. 106,6. Kita 107,1. Bedanya setengah derajat. Ya. Jadi kalau setengah derajat bagi 106,6 itu hanya berapa persen? 0,5 bagi 106,6 ya. Kalau kita buat dalam persen, berapa persen sama ini? Setengah persen ya, tidak sampai setengah persen salahnya ya, sampai setengah persen. Jadi ini dapat kita terima. Kenapa? Karena kalau kalian mau pas seperti buku, ya kalian beli softwarenya atau kalian tadi berasan ke sana ya. Ada kakak kelas kalian dulu dapat berasan, tapi nggak bisa saya copy. Nggak bisa saya copy karena atas nama dia. Jadi kalau saya mau buka sama dia di depan saya, dia tunjukkan bagaimana menjalankannya, bisa ya, bisa dijalankan ininya. Jadi pas seperti yang di buku, pakai yang tadi yang saya katakan tadi alamat situs itu ya, kalian datang ke sana nyari, ngaku ya terangkan mahasiswa atau apa, ya dikasih sama dia versi trialnya. Kalau saya dosen nggak bisa. Saya disuruh bayar ya, suruh beli. Kalau nggak salah kalau beli buku resmi ke ini ke apanya dikasih softwarenya. Ya, dikasih softwarenya kalau beli bukunya ya. Atau kalian coba ke perpustakaan. Di perpustakaan kan ada buku aslinya ya. Yang edisi berapa itu mungkin mudah-mudahan ada softwarenya itu. Ada softwarenya bisa kalian pakai. Ya, kalau tidak mau pakai yang seperti saya ini ya. Kalau nggak mau pakai Excel, ya kita save dulu nggak hilang. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Materi kita sudah habis, ya. Materi kita sudah habis. Kalau ada yang masih belum ngerti, boleh kita ditanyakan. Nanti saya coba terangkan lagi. Atau ya bahan yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Kalau mau ditanya. Perda bisa? Oke. Nah, kalau Perda bisa nggak? Perda? Oke ya, kalau kalian bisa, untuk bisa kita kasih kuis kalau gitu. Ya, kita rubah aja dikit. Kita rubah. Ini tadi mana tadi? Yang paling mudah aja. Nah ini. Ya, nah. Kita rubah dikit. Rubah dikit. Nah, kita share dulu di sini. Ya. Share screen. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini tadi kan persamaan kita ya.
persamaan kita. Ya. Nah ini kita coba dikit. Nah, coba dikit kalian kerjakan. Jawabannya dikerjakan, dimasukkan di Excel. Nah, tadi ini saya. Oke. Ya. Kita rubah yang ininya. Ininya sebelah kanannya ini kita rubah. Yang ini ya. Yang ini kan 33 nih. Nah, ini saya ganti jadi 35. 35,5. Nah, ganti belakangnya ya. Yang ininya ini saya ganti jadi, nah ini tidak ada ya, jadi 35 ini 36,4. Nah, kerjakan dari sekarang paling lama 10 menit ya. Di store ke sini, ke chat. Berapa ya menggunakan ya satu kali itu tadi menggunakan explicit. Ya, explicit. Bukan explicit. Ini apa tadi? Ini implicit ya. Sorry. Oh ya, itu implicit. Oh ini aja ya, salah itu ya. Ini kita ganti. Nanti kalian repot ininya. Oh tadi ini implicit. Ya, ini implicit. Ini explicit. Ya. Ini aja ya. Ya, ini tadi 35 explicit ya, explicit aja dulu. Explicit ini karena ini kuis. Ininya tadi 35,5, yang ini 36,4. Ini kerjakan dari sekarang 10 menit. Ya. 10 menit persis seperti tadi. Berapa menit tadi itu? 60 ya. 60. Enggak sampai. 10 menit ya. 10 menit. 10 menit. Jadi nanti yang di store menit ke. Jadi kalian buat itu ya. Menit ke 1, 3, 5, dan 10. Ya, kalian tandai atau di ini di file ya, di share filenya di situ. Atau kalau enggak ditulis saja. Ya, filenya dikirim. Jadi angkanya kemudian filenya ditempelkan di situ. Ya. Menit ke 1, 3, 5, 10. Saya hidupkan timer saya dulu.
Ya, pas waktu kita nanti ya 9.40. Ini 10 menit dari sekarang, pas 9.40 pas waktu kuliah kita selesai. Jadi file Excel-nya di store, terus kemudian juga dituliskan yang menit ke 1, 3, 5, 10. Oh, ini yang ini kelompok ganjil ini ya, yang enggak. Ini kelompok ganjil. Ya, artinya 1, 3, 5, 7 ya, yang genap. Menit ke 1, 2, 4, 6. Tetap supaya sama. 10. Ya. Yang lainnya sama ya. Jadi delta T-nya tadi 15 detik ya. Delta T 15 detik. Sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok ngerjanya nih, sendiri-sendiri. Jujur pada diri sendiri. Pak, untuk nilai T-nya itu bebas, Pak ya? Apa? Untuk nilai T yang T1, T2, T3 itu, Pak. Dan seterusnya. T1, T2. Kan enggak ada ininya, enggak ada T3. Oke, Pak. Bentar, Pak. Kata kalian tadi ngerti, makanya saya tanya pakai kuis, dikasih kuis.
Pak, buat yang genap itu, yang terakhir itu menit keberapa ya, Pak? Menit ke 10. Sama itu. Oke, waktunya udah habis. Ya, store semua di ini. Di chat. Kok belum ada yang store? Hah? Belum ada yang store nih. Kok belum bisa? Oh, gimana? Kenapa Ahmad? Sudah ada contoh tadi. Ya, kan tinggal ini ya, saya ambil langkah ini. Bukan yang ini di atas sekali tadi. Eksplisit kan disuruh. Saya copy di sini dulu. Nggak ada yang bisa ya? Itunya tadi apa? Di atasnya ininya tadi 35,5, sini 36,4.
Kita buat di sini. (35,5). Kan tinggal ganti aja ininya. 35,5. Nah, ininya 36,4. Kan kalian hanya nyuruh ketik itu aja. Kok susah amat? Nah, Iya Pak, tadi saya nanya yang T1 T2-nya itu Pak, yang 200 itu. ya suka-suka kan. Kan ini sudah diketahui sudah. Kan kalian ada buku. Kan diketahui bahwa itu 200 suhu awalnya. Ya. Nah. Tinggal copy. Nah. Ya kamu tadi T1, 2, 3. Kamu bilang tidak ada T1, T3-nya. Iya Pak, saya salah tadi. 1 menit 60. Nah ini dia 130, 162. 2 menit 120. Nah ini dia. 3 menit 180. Ini dia. 4 menit 4 kali 60 240. Ini dia. Ya. Nah, dan seterusnya sampai ini 600 menit. Nah ini kan. Ya. Itu kan diketahui suhu awal. Ya, kadang kan punya buku, makanya tidak saya kasih lihat soalnya. Ini kan contoh soal. Ya, contoh soal. Ini saya tulis ini explicit quiz. Quiz mana tadi? Ini dia tulis quiz. Ya. Artinya kalian tidak menyimak, tidak ditanya tadi, nggak ada yang nanya. Ya, oke. Suhu awalnya Pak, ini kan suhu awalnya. Kalau tadi yang steady state boleh kita suka-suka, ini tidak suka-suka karena ini ditentukan oleh ini sebelumnya. Ya, oke. Si tadi Anjas sudah. Lasman Dani berdoa tutup. Lasman. Baiklah, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita pisah, ini dulu daftar hadir. Ahmad Hafidzin ada nggak? Ahmad Hafidzin? Nggak ada ya. Bima Aldi? Ada Pak. Ada. Kenapa nggak isi daftar hadir? Iya Pak. Tadi Ahmad Hafidzin ada nggak? Nggak ada, sudah. Siapa lagi nih? Rizka Ayu Wardani? Nggak ada. Oke. Jadinya kita save dulu. Apa yang hadir nih? Dua tidak hadir. Oke. Jadi si Ahmad Hafidzin sama si Rizka Ayu Wardani tidak hadir. Oke. Ya. Sampai jumpa pada ujian ya. Jadi ujian kapan?
Hari Sabtu ini atau Sabtu depan? Sabtu depan, Pak. Sabtu depan. Ya, ini nanti Sabtu ada depan Pak. ya malam Minggu ya, malam Minggu. Belajar dari sekarang ya, kerjakannya berkelompok ya. Yang ini dikerjakan ya karena pasti keluar ya, numerik pasti keluar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.